Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Up to You Live. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang audit per sistem PDE. Poin pertamanya adalah memahami komponen PDE, mengetahui metode pengorganisasian data dengan metode PDE, mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem PDE dibanding dengan sistem manual, mengetahui pengendalian intern pada sistem PDE, memahami penerapan standar pada sistem PDE. A few moments later. Kita masuk ke pengertian poin pertama, yaitu komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE namun tetap dilaksanakan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 sistem PDE, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, metode pengorganisasian data, dan yang terakhir metode pemrosesan data. Poin kedua yaitu mengetahui metode pengorganisasian dan pengorganisasian data dengan metode PDE. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang digunakan, yaitu traditional file method dan database method. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem PDE sebanding dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual. Meskipun demikian, metode pengolahan data dengan pengendalian intern PDE juga mempunyai beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan auditing, yaitu sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelahan operasi daripada sistem manual. Ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Yang keempat, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara build up ke dalam komputer. Kelemahan pada sistem PDE yaitu sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding sistem manual. Lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE. Informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Masuk ke poin keempat, yaitu pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum adalah pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan dan penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu pengendalian aplikasi, organisasi dan operasi, pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi. Yang C, pengendalian hardware dan software system. Yang D, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data dan program komputer tanpa operasi. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin kelima adalah penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertamanya menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik, termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal.
Satu, luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Dua, kompleksitas operasi komputer klien. Ketiga, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. Keempat, kesediaan data dalam hard copy dan komputer readable prompt. Yang kelima, penggunaan TABK atau teknik audit bergantung komputer untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Ya, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sorry kalau memang kurang jelas dalam penjelasan yang ada di buku ini tentang audit. Ya, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy everywhere. See ya.